pembelajaran kita hari ini saya absen dulu. Adil Akbar. Tidak ada ya? Ifandi? Adil Ifandi. Jalaluddin? Jalaluddin. Muhammad Aisan? Adil? Oke, alhamdulillah semua sudah datang dalam mata pelajaran pembahasan SM. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Muhammad Iqbal pimpin doanya keberkahan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Mungkin tidak asing lagi
bagi siswa saya sekalian, itu tentang pengelasan SMOI. Yaitu kalau bahasa Inggrisnya sheet metal art welding. Nah, kalau welding kita sebut, kalau pengelasan itu welding. Ini pengelasan SMOI itu serta metal art welding. Nah, lanjut ini prinsip kelas SMA. Yang pertama, arus listrik dibagikan oleh rantau lampu. Ini dasar daripada arus listrik itu dari PLN itu diteruskan ke trafo yang ada di BPN. Belum jelas. Nah, selanjutnya ketika arus listrik dialirkan dari elektroda disentuh dengan benda kerja dan arus listrik telah mengalir di balik celah sempit antara ujung elektroda dengan benda kerja. Ini di bagian kita ada yang besar dan ada yang kualitas kecil. Nah, yang kedua elektroda. Nah, elektroda, ada yang tidak mengenal elektroda? Semua mengenal elektroda? Benar. Elektroda atau kawat las. Bahasa kita sering menyebut kawat las atau elektroda. Nah, elektroda ini batang logam yang diisi dengan bentuk atau selaput. Selaput di mana mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengantar listrik dan sebagai sumber logam yang akan mengisi celah yang akan kita las. Di sini fungsi daripada elektroda. Nah, yang kedua kabel yang menghubungkan dengan arus listrik atau dengan busul las listrik. Ini dua kabel. Nah, selanjutnya kita kemudian peralatan tambahan. Ini sarung tangan. Ada yang perlu mengenal sarung tangan? Saya rasa semua mengenal sarung tangan ya, untuk membersihkan gerak. Ada lagi penjepit ragum. Ragum bukan ragum potong rambut. Ini ragum penjepit benda selanjutnya ada gereja tangan. Ini semua tahu yang namanya gereja. Ini fungsi pengelasan juga baru ada atau item daripada pengelasan SMOI. Di sini ada yang namanya posisi pengelasan di bawah tangan, atau bahasa Inggrisnya magnet atau down hand. Down bawah, hand tangan. Selanjutnya ada posisi mendadak atau horizontal. Lanjut dengan posisi tegak atau vertikal. Yang keempat, posisi di atas kepala overhead. Head kepala, berarti over atas. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak pertanyaan, kita lanjut pembahasan kita dengan kita membagi kelompok. Ini ada berapa orang? Kita buat 1, 2, 3 kelompok. Kita buat 3 kelompok. 3 kelompok. Cukup 3 kelompok? Cukup. 1, 3. Oh ya, 4 kelompok. 4 kelompok pas, berarti 4 kelompok. 3 ya? 3. Untuk mejanya melihat supaya hanya kelompok 1, kelompok The recording has stopped. kelompok 2. Ini kelompok 2, 3. Kalau masing-masing kelompok untuk dipahami apa yang terdapat di lembaran kerjanya. Nah, tadi kita juga sudah melihat di slide apa itu elektroda, posisi pengelasan.
Misalnya elektroda, pengertian elektroda, pergerakan elektrodanya. Posisi di bawah tangan, posisi horizontal, posisi di atas kepala. Jadi sambungan T-joint. Siap? Siap. Oke. Kalau siap semua, sudah siap? Kita lanjut dengan presentasi ke depan. Dari masing kelompok kita minta untuk presentasi ke depan oleh satu orang anggota kelompok. Kita mulai dari kelompok satu. Kelompok satu sudah siap? Belum? Kita lanjut untuk kelompok nomor 2. Nomor 2 sudah siap? Siap. Kita persilakan nomor 2 atau nomor Rehan? Nomor 2. Oke. Kita persilakan kelompok apa? Kelompok 2 ke depan. Oke, nanti kelompok yang lain memberi tanggapan hasil daripada diskusi kelompok yang kedua. Pertama adalah jenis elektroda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis elektroda adalah E60, SF dan EXF dan ENF2. Ukuran kawat las elektroda standar adalah 1/6 inci atau 1,6 mm hingga 5/16 inci atau 7,9 mm. Panjang elektroda yang paling umum adalah 14 inci atau 346 mm. Sudah kelompok 2? Sudah. Ada yang mau bertanya di kelompok 2 tentang elektroda? Oke, kita beri waktu dulu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan dulu. Ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Ada? Nah, semua kita sudah presentasikan tadi apa yang telah kita lihat di slide yang telah saya tampilkan itu tentang pengelasan SMAW. Ada yang namanya posisi pengelasan, peralatan pengelasan. Sudah mengerti semua? Sudah semua? Saya minta untuk salah seorang untuk menyebutkan itu peralatan yang sering kita gunakan. Tadi di kelompok yang saya bahas peralatan di pengelasan SMAW. Apa saja? Sarung tangan, helm, kacamata, safety, apa? Pandu, apron. Ada lagi? Gerinda. Gerinda. Nah, fungsi daripada kacamata ada yang tahu? Itu apa? Ini mata.
pemanasan sambungan di bawah tangan. Kemarin kita di lokal sudah mempelajari bagaimana melakukan pemanasan sambungan di bawah tangan. Dalam hal ini yang tujuannya yang pertama sekali kalian bisa melakukan praktek melakukan penyambungan tak dengan tak. Di materi kemarin kita sudah pelajari bagaimana melakukannya, posisinya bagaimana, elektrodanya apa yang kita gunakan. Mudah-mudahan hari ini semua bisa melakukannya. Nah, dalam hal ini yang pertama sekali bahan yang sudah saya persiapkan atau waktu plat sudah ada alat kerja, gerinda, helm las, sarung tangan, pikir, apa lagi, palu, semua sudah ada. Nah, nanti pada saat kalian melakukan praktek, jangan lupa melakukan menggunakan alat keselamatan kerja. Jadi tidak ada gunanya pekerjaan yang kita lakukan itu keselamatan kita abaikan demi untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran praktek kita hari ini. Jangan lupa nanti pada saat melakukan pemulasan alat keselamatan kerja dipakai, karena itu suatu penilaian juga. Nah, selanjutnya, nanti pada saat kalian melakukan pemulasan, yang saya nilai yang pertama sekali nanti kaki las, berapa milimeter yang didapat. Selanjutnya sambungan jalur las, apakah dia rata, terpadu atau tidak. Selanjutnya perubahan mutu, apakah terjadi perubahan mutu, ada yang mereng, ada yang lurus. Nah, lanjut dengan rigid las. Selanjutnya ada yang namanya cacat las. Terakhir itu kebersihan daripada hasil yang kalian kerjakan. Nah, dari sini penjelasan singkat dari saya. Apa yang ada yang ditanyakan? Ada. Kita lanjut dengan materi kita, praktek materi kita. Oke. Mudah-mudahan nanti ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Nah, nanti di saat memakai pelaksanaan pelatihan kerja yang saya nilai yang pertama sekali adanya memakai baju praktek. Nah, ini ada kawan yang tidak lupa membawa baju praktek. Ada namanya menggunakan apron, ada membersihkan alat praktek. Nah, jangan sampai nanti pada saat selesai kita melakukan praktek langsung pulang. Jadi alat prakteknya tidak dibersihkan. Sudah mengerti semua? Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan masing-masing kalian satu job sheet, satu orang mungkin satu job sheet. Ini semua cara kerja sudah ada, gambar kerja.
bahagia kali ya ngikut. Bahagia kali. Yang bahagia dia ngikut. Belum kok ini sementara belum. tentang penyambungan
disediakan atau waktu yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan siap. Mungkin ini saja hari ini. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan?